Baik, selamat pagi semuanya. Ibu akan lanjutkan materi perkuliahan kita ya, e-government, pertemuan ketiga, masih bab 1 ya, sekilas tentang penerapan TIK. Di sini kita akan bahas tentang bentuk-bentuk atau ruang lingkup layanan e-government ya, yang mencakup layanan ke masyarakat, G2C, ke kalangan bisnis, G2B, dan ke kalangan pemerintah itu sendiri ya, G2G. Ini typo ya, pemerintah harusnya. Nah, kita lihat satu persatu. Jadi kita akan bahas di materi ketiga ini tentang G2C, G2B, dan G2G. Kita lihat yang pertama G2C. Kita tahu di G2C itu fokusnya ke masyarakat ya. Jadi dia mencakup penyebaran informasi kepada publik serta layanan dasar masyarakat. Layanan G2C yang berbasis TIK ditandai dengan sebuah sistem pertukaran informasi pemerintah dan aplikasi berbasis internet. Jadi nanti bentuk pelayanannya, akses informasi dan layanan lainnya ya, itu prinsipnya portal online yang single window. Artinya dalam satu sistem semuanya bisa terlayani seperti itu ya. Jadi lebih efisien. Oke, kita lihat apa saja yang bisa dikelola oleh pemerintah dalam G2C ini ya, layanan ke masyarakat. Di sini ada beberapa contoh portal online-nya atau sistem yang dibuat ya. Contohnya semua yang berkaitan dengan proses atau penerbitan surat izin atau perizinan atau sertifikat gitu ya. Jadi seperti surat izin bangunan misalnya IMB, surat izin praktek misalnya seperti itu. Nah, itu semuanya kita bisa dilayani secara online. Terus lagi informasi tentang hal legislatif, administrasi dan hukum ya, regulasi tentang keterkaitan informasi yang terkait dari pemerintah ya untuk ke masyarakat tentunya. Terus ada juga jasa pembayaran pajak ya, pembayaran iuran sosial. Kita tahu, mungkin kalian juga sudah tahu ya, bahwa pembayaran pajak atau hmm, apa pelaporan pajak ya kita bisa sudah secara online sekarang. Laporan pajak ya untuk setiap masyarakat ya, setiap kalangan masyarakat dari itu bekerja ya, bisa melaporkan kewajiban pajaknya ya melalui istilahnya sistemnya DJP online ya, seperti itu, lapor pajak online. Itu salah satu contohnya. Yang lain kesempatan untuk berpartisipasi dalam administrasi pemerintahan untuk permintaan pendapat publik dan pemungutan suara. Ya, di sini juga bisa ya pemungutan suara secara elektronik, secara online. Tapi ini belum secara menyeluruh ya kalau kita lihat di Indonesia ya atau di daerah kita ini belum dilakukan seperti itu, masih secara manual pemungutan suara. Nah, ini ada yang lebih fokus ya, detail ya. Contohnya adanya sistem perpajakan terintegrasi seperti itu ya. Jadi waktu kita bayar pajak semuanya bisa terintegrasi. Pajak apa misalnya kendaraan ya, otomatis nanti dari pajak kendaraan itu bisa langsung terhubung ya ke sistem. Misalnya dari ada keterkaitan dengan lembaga keuangan, bank misalnya seperti itu. Jadi kita bisa secara efisien untuk bisa menyetor pajaknya ataupun nanti ada keterkaitan dengan pembayaran seperti itu ya. Terus ada layanan asuransi. Asuransi ini misalnya seperti asuransi jiwa seperti itu ya, asuransi kesehatan seperti itu ya, jaminan kesehatan itu juga kecelakaan seperti itu ya. Ini juga bisa dilayani secara terintegrasi, artinya terhubung dari semua lembaga atau instansi yang terkait. Terus yang ketiga sistem administrasi kependudukan. Nah, ini pengelolaan data penduduk ya. Jadi kita bisa data kependudukan kita atau identitas kita itu bisa diakses di instansi atau lembaga pemerintahan manapun seperti itu. Jadi melalui misalnya KTP, kita kan KTP sudah elektronik, itu bisa nanti kita masuk ke lembaga
pemerintahan. Jadi bisa langsung diakses, bisa langsung sinkron ke data kependudukan ya. Misalnya kalau kita pindah rumah atau pindah daerah ya, bisa langsung terhubung ya, bisa kita akses data kita itu dan bisa kita update atau seperti kita perbaharui untuk posisi kita yang baru seperti itu. Itu contoh layanan masyarakat ya, inovasi layanan masyarakat J2C yang bisa pemerintah kelola. Nah, ini juga masih ada sistem informasi manajemen real estate. Ini berkaitan dengan rumah ya atau tanah, kepemilikan rumah atau tanah, proses pendaftaran ataupun kita mendapatkan sertifikat tanah atau rumah seperti itu ya. Itu bisa secara sistem atau by sistem atau secara online kita bisa urus tentang hal itu. Terus ada administrasi kendaraan ya, ini berkaitan dengan administrasi kendaraan ya, kita punya motor atau mobil kendaraan ya, nanti bisa kita lakukan proses administrasinya lewat sistem tersebut atau lewat secara online. Misalnya kita mau bayar kendaraan, ada pembaruan, ada pindah tangan gitu ya, ada kita jual gitu ya untuk alih kepemilikan dan sebagainya, itu bisa terintegrasi, bisa kita urus secara mudah ya secara sistem ini. Nah, itu G2C. Ya, ada banyak sekali layanan yang bisa dikelola oleh pemerintah untuk G2C itu, khusus fokus ke masyarakat. Nah, ini untuk G2B ya, untuk kalangan bisnis. Jadi intinya di sini layanan G2B itu bisa menyediakan one stop e-government service ke kalangan bisnis tentunya. Siapa saja kalangan bisnis? Administrasi perusahaan, pengelola perusahaan, informasi industri bisa juga, dan layanan tambahan lainnya. Apa saja yang mereka kelola? Seperti layanan transaksi elektronik, seperti adanya pengadaan ya, ada e-procurement seperti itu, pengadaan barang dan jasa, penawaran dari pemerintah untuk kalangan bisnis ini untuk proyek atau tender ya, itu bisa dikelola pemerintah. Istilahnya masuk dalam proses G2B ini. Terus pembayaran juga kan kalangan bisnis, pengusaha seperti itu akan ada pajak ya, pungutan dari pemerintah. Nah, itu juga bisa dilayani ya melalui sistem G2B ini. Sistem e-procurement terintegrasi. Nah, ini untuk pengadaan barang ya, lelang dan lain-lain, proyek yang dilakukan atau kontrak yang dikelola pemerintah dengan kalangan bisnis. Nah, layanan G2B juga mencakup ya seperti urusan administrasi perusahaan, informasi industri, layanan seperti sistem bea cukai, ada e-commerce ya berkaitan dengan perdagangan ya, barang dan jasa, penjualan pembelian barang dan jasa online, termasuk interaksi di dalamnya. Nah, ini segala yang berkaitan dengan bisnis ya bisa dikelola oleh pemerintah lewat uang lingkupnya, istilahnya G2B. Terakhir G2G. G2G ini ya layanan pemerintah dari pemerintah ke pemerintah itu sendiri. Jadi internal istilah itu, dari suatu instansi ke instansi lain. Tentunya antar instansi juga ada keterkaitan ya, ada integrasi. Di sini layanan G2G nanti bisa menginovasi cara kerja pemerintah. Istilahnya back office delivery. Back office delivery ya. Kalau yang G2C dan G2B ini front office delivery istilahnya, front ya. Tapi kalau G2G ke internal sendiri, ke pemerintahan itu sendiri, itu istilahnya back office delivery. Apa saja yang dikelolanya? Sistem pelaporan antara daerah dengan pusat seperti itu ya. Ada pertukaran informasi antar lembaga, misalnya lembaga apa, dinas pendidikan misalnya ya, ada keterkaitan dengan misalnya dengan instansi terkait, misalnya perpustakaan misalnya ya, perpustakaan daerah misalnya, itu kan ya dikelola pemerintah juga. Jadi misalnya dari kalangan perguruan tinggi misalnya ya, pendidikan tinggi, kuliah misalnya bisa terkoneksi nanti dengan pemerintah, perpustakaan contohnya tadi ya, perpustakaan daerah yang dikelola pemerintah untuk bisa akses pengetahuan ataupun buku-buku ataupun yang terkait literatur ya, untuk bisa diakses oleh mahasiswa misalnya seperti itu. Ada keterkaitan antar lembaga pemerintahan. Ada pertukaran informasi antar lembaga, penggunaan basis data ya, ini untuk perpindahan data istilahnya, penggunaan data ya.
seperti misalnya BKD ya, khusus bagian kepegawaian. Nah, itu akan mengelola seluruh data pegawai ya. Tentunya akan selalu terhubung dengan setiap instansi karena akan mengelola pegawai-pegawai atau PNS istilahnya ya, aparat negara. Nah, pertukaran ide dan sumber daya antar lembaga pemerintah ya, ide atau saling bisa kasih masukan dan lain-lain. Pengambil keputusan terkolaborasi melalui konferensi video. Ini seperti instansi pemerintahan, misalnya pemerintah provinsi ya, Pemprov misalnya. Dia kan terhubung dengan Pemkot dan Pemkap ya. Nah, misalnya untuk kolaborasi atau saya gubernur nih, gubernur mau berdiskusi atau mengadakan rapat dengan para wali kota sama bupati misalnya, dia bisa berkolaborasi lewat video conference seperti itu. Nah, itu termasuk G2G ya. Penggunaan bersama basis data di antara lembaga meningkatkan efisiensi prosedur kerja ya. Ini adanya keterkaitan ya, kerjasama seperti itu. Khususnya untuk basis data, penggunaan basis data. Oke, ya, itu untuk pertemuan 3. Jadi fokusnya kita tahu lingkup e-government itu untuk 3 hal ini, G2C, G2B, dan G2G ya. Ada satu lagi sebenarnya G2E ya, government to employee. Jadi itu khusus mengelola pegawai. Tapi intinya sudah masuk ke G2G ya, itu untuk kalangan internal itu sendiri. Oke, itu saja untuk pertemuan ketiga ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya materi yang bab 1 ini ya, ruang lingkup untuk e-government-nya. Oke.